Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pada malam hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 10, ayatnya yang ke-34 sampai yang ke-43 diberi tema Allah mengasihi semua orang. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang kasih, khususnya kasih yang diberikan oleh manusia, biasanya itu akan cenderung berbeda-beda. Satu orang mengasihi orang lain akan berbeda bagaimana dengan ia mengasihi orang yang berikutnya. Nah, biasanya kecenderungan manusia atau kita mengasihi orang lain itu ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kita sering kali mengasihi orang tergantung siapa orangnya. Kalau misalnya dia adalah orang-orang terdekat, misalnya keluarga kita, tentu kita akan mengasihi dia atau mereka dengan lebih lagi dibandingkan mengasihi orang-orang di luar sana atau bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Nah, hal kedua yang juga seringkali membuat kita memiliki kasih yang berbeda terhadap satu orang dengan yang lain adalah bagaimana perlakuan mereka terhadap kita. Kalau misalnya perlakuan mereka baik, mereka sopan, mereka juga menunjukkan kasih kepada kita, tentu kita akan mengasihi orang itu dengan baik. Berbeda dengan mungkin mereka yang tidak suka dengan kita, atau bahkan mereka yang pernah menyakiti kita. Nah, tentu ketika kita bertanya tentang kasih kita terhadap mereka pasti jauh lebih sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang baik terhadap kita atau yang juga mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah hal-hal yang biasanya atau cenderung membuat seseorang memiliki kasih terhadap orang lain itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, kasih kita terhadap orang lain itu juga ternyata mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan orang tersebut. Kalau kita memiliki kasih yang banyak terhadap mereka, tentu kita akan menjadi orang yang lebih peduli terhadap mereka. Tapi kalau kasih kita sedikit, tentu kita akan lebih cuek terhadap mereka. Inilah yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia secara umum. Nah, apakah hal ini yang diperkenankan oleh Allah? Ternyata tidak. Sebagai umat Allah, kita tidak boleh membeda-bedakan orang dalam hal mengasihi. Karena seharusnya kita mengasihi semua orang tanpa terkecuali, tanpa ada batasan. Nah, jika kita membeda-bedakan orang, maka itu artinya akan terjadi sebuah tembok pemisah yang terbentuk antara kita dengan orang lain. Dan itu tidak diperkenankan oleh Allah. Kita bisa membeda-bedakan orang. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dulu bangsa Yahudi sempat membangun sebuah tembok pemisah di dalam kehidupan mereka bersama orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka membangun tradisi atau pemikiran yang sangat kuat bahwa mereka tidak harus menjalin hubungan dengan orang-orang lain, bangsa non-Yahudi. Mereka berpikir bahwa ketika mereka menjalin hubungan dengan bangsa non-Yahudi, itu merupakan hal yang sangat buruk, bahkan bisa dikatakan najis, sehingga mereka tidak mau menjalin hubungan dengan orang-orang yang non-Yahudi. Nah, tentu ini membuat sebuah tembok pemisah yang sangat besar di dalam kehidupan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, apakah ini diperkenan oleh Allah? Tentu tidak, karena ketika mereka memiliki tembok pemisah seperti itu, ini juga berpengaruh tentang cara berpikir mereka, bagaimana mereka memandang orang lain, dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ternyata cara pandang seperti ini juga mempengaruhi bagaimana mereka memandang kebenaran dan kasih Allah. Mereka berpikir bahwa kasih Allah sampai keselamatan yang diberikan oleh Allah itu hanya berlaku untuk orang-orang Yahudi saja. Sedangkan orang-orang non-Yahudi, mereka tidak akan mendapatkan kasih dan juga keselamatan Allah. Padahal kita sama-sama tahu
bahwa kasih dan keselamatan Allah itu diberikan untuk siapa saja. Diberikan Allah untuk semua orang tanpa terkecuali, baik itu orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Nah, disinilah ingin disampaikan oleh Rasul Petrus dalam perikop kita pada malam hari ini. Petrus membuat atau menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang Yahudi dan juga jemaat mula-mula tentang bagaimana sebenarnya Allah mengasihi umat manusia. Nah, dalam perikop kita ini yang menjadi penekanan penting adalah bahwa kasih Allah itu berlaku untuk siapa saja, berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Nah, itu dapat kita baca dalam ayatnya yang ke-34 dan yang ke-35 yang mengatakan demikian. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Nah, melalui dua ayat ini kita dapat melihat bahwa kasih Allah itu tidak ditujukan hanya untuk orang-orang tertentu, tapi kasih Allah itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus sebenarnya ia adalah orang Yahudi. Memang dulu dia juga memiliki pemikiran yang sama, bahwa kasih dan keselamatan itu hanya diperkenankan Allah untuk orang-orang Yahudi saja. Tapi karena pembaharuan yang dilakukan oleh Allah terhadap Rasul Petrus, sehingga kini dia mengerti. Bahkan Allah memakai Rasul Petrus untuk juga menyampaikan hal yang sama terhadap orang-orang Yahudi dan juga jemaat mula-mula pada waktu itu, bahwa kasih Allah tidak terbatas untuk siapa saja. Kasih Allah diperkenankan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Yahudi. Nah, inilah yang ditekankan oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya, sehingga diharapkan orang-orang Yahudi pada waktu itu kemudian menyadari bahwa ternyata cara pandang mereka selama ini, pemikiran mereka selama ini tentang keselamatan dan kasih Allah itu salah. Kasih Allah diperuntukkan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Nah, sehingga dengan pemahaman ini diharapkan bahwa kemudian hari orang-orang Yahudi dan juga jemaat mula-mula dapat menanamkan pemikiran atau pemahaman bahwa mereka harus mengasihi orang lain tanpa terkecuali. Mereka harus meruntuhkan setiap tembok-tembok pemisah yang selama ini terbangun. Dengan demikian mereka tidak lagi membeda-bedakan orang di dalam kehidupan mereka. Nah, hal ini jugalah yang ternyata harus kita pahami di dalam kehidupan kita saat ini. Di dalam konteks kita saat ini. Ketika kita hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia, kita melihat banyak perbedaan. Mulai dari agama, suku, ras, bahasa. Banyak sekali perbedaan yang kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari maupun di dalam persekutuan kita. Melalui pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita hendak diingatkan bahwa setiap perbedaan yang ada itu tidak pernah menghalangi kasih Allah yang nyata bagi semua orang. Sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih toleransi terhadap orang lain yang berbeda agama dan juga berbeda suku. Kita tidak menjadi orang yang eksklusif, yang hanya mementingkan diri kita sendiri, mementingkan suku kita sendiri tanpa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, melalui khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus ini, satu hal yang harus selalu kita ingat, bahwa kasih dan keselamatan yang Allah berikan itu berlaku untuk semua orang. Sehingga dengan demikian, kita juga akan menyadari bahwa setiap orang itu pasti diberikan kasih oleh Allah. Dan ketika kita sudah menerima kasih, maka kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Dan ini juga berarti bahwa ketika kita menjalankan kehidupan kita, ketika kita harus mengamalkan kasih itu di dalam kehidupan kita, jangan pernah membeda-bedakan orang.
Kalau di awal tadi Ribka mengatakan kecenderungan orang mengasihi orang lain itu tergantung dari siapa dia, dari bagaimana dia memperlakukan kita. Nah, tapi melalui pembacaan firman Tuhan kita kali ini, kita diajarkan bahwa mengasihi orang itu jangan pernah pandang bulu. Jangan pernah pandang status sosial. Jangan pernah pandang siapa dia. Jangan pernah pandang bagaimana dia memperlakukan kita. Tapi kasih yang sama harus kita berikan kepada semua orang, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih peduli satu dengan yang lain. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu untuk melakukan hal ini tidak mudah. Karena berbagai hal, misalnya karena keinginan daging kita, atau karena kepentingan pribadi kita. Kalau kita punya kepentingan, maka kita mengasihi orang itu dengan lebih banyak. Kalau kita tidak punya kepentingan, ya kita cuek-cuek saja. Tapi sekali lagi kita diajarkan untuk mari mengasihi orang tanpa terkecuali. Karena Allah pun melakukan demikian. Allah mengasihi dan menyelamatkan orang tanpa terkecuali. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Untuk itu, mari kita mengasihi semua orang seperti Allah yang telah mengasihi kita dan tidak pernah membeda-bedakan orang di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.